Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, ketemu lagi dengan Bang Arman. Pada video kita kali ini, kita kembali membahas materi pembelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik semua, pada pembahasan materi fikih kelas 5 ini, kita akan membahas materi bab 3, yaitu sedekah. Baik adik-adik semua, adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran ini yaitu menerapkan ketentuan sedekah. Kemudian, adapun indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian sedekah. Lalu yang kedua, menjelaskan dasar hukum sedekah. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan sedekah. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai setelah mempelajari bab 3 tentang sedekah, maka satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dasar hukum sedekah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sedekah. Nah, adik-adik, ayo membaca. Nah, pada pembelajaran kita atau materi kita yang pertama bagian A, yaitu pengertian sedekah. Pengertian sedekah terbagi menjadi dua. Ada pengertian sedekah secara bahasa, lalu yang kedua ada pengertian sedekah menurut istilah. Nah, langsung saja adik-adik. Yang pertama yaitu pengertian sedekah secara bahasa. Sedekah berasal dari kata Arab yaitu shadaqah, yang berarti pemberian atau derma. Kemudian yang kedua, pengertian sedekah menurut istilah. Ya, menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tadi pengertian sedekah baik secara bahasa maupun secara menurut istilah. Nah, adik-adik semuanya, selanjutnya kita lanjut yang bagian B, yaitu dasar atau dalil anjuran sedekah. Yang pertama, dasar yang pertama adalah menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubsilu
shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiku malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhiri. Famasaluhu kamasalil safwani alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya atau orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Baik adik-adik semuanya, kita lanjut dasar atau dalil sedekah, yaitu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya dari Yunus bin Ubaid dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Nah, baik adik-adik semua, itulah tadi dasar atau dalil tentang perintah sedekah, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik semua, kita lanjut materi kita, yaitu bagian C, yaitu ketentuan sedekah. Ketentuan sedekah yang pertama adalah hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun, begitu sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Semisalnya ada orang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak atau saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangatlah kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. Lalu lanjut. Kedua, ada rukun sedekah. Rukun sedekah dan syarat sedekah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah,
syaratnya berhak memilikinya. Kedua, barang atau lainnya yang diberikan. Lalu yang ketiga, ijab dan qabul. Lalu yang ketiga, syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarrufkannya. Kedua, barang tersebut dapat dijual. Lalu yang ketiga, sama bisa menerima ijab dan qabul. Selanjutnya yang keempat, macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah yang pertama, sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Lalu yang kedua, sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya sedekah dari barang-barang haram dan yang najis. Lalu yang ketiga, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contohnya wakaf, amal jariyah. Lalu yang keempat, ada sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Contohnya hadiah dan hibah. Baik adik-adik semua, kita lanjut ya adik-adik. Yang kelima, bentuk sedekah atau bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama, sedekah harta, seperti memberi uang, ya, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, ya, kurban bencana, orang terkena musibah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sedekah sikap perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan-jalan, ya. Lalu yang ketiga, ada sedekah lisan seperti berbicara yang sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu yang keempat, ada sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, sedekah tenaga seperti membantu pembangunan madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan tenaga. Ya, itu disebut dengan sedekah tenaga. Baik adik-adik semua, tadi pembelajaran kita terkait pembelajaran sedekah. Jadi adik-adik semua, mudah-mudahan apa yang abang sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga pengetahuan kita bertambah ya adik-adik. Oke adik-adik semua, untuk menambah pemahaman adik-adik semua, kali ini abang akan memberikan soal latihan ya, sebanyak 5 nomor. Silakan adik-adik semua mengerjakan di buku tulis ya, sebagai latihan soal, supaya adik-adik semua lebih mengingat lagi, lebih mendalami lagi materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik adik-adik semua, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik adik-adik semua, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.